Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelku. Di videoku kali ini aku mau bahas tentang pajak atas pesangon teman-teman, karena banyak sekali yang saya lihat yang saya bantu pajaknya itu masih salah teman-teman dalam menghitung pajak pesangon. Mereka kebanyakan itu salahnya adalah dijadikan satu dengan gaji, jadi ditambahkan ke gaji kemudian dihitung PPh 21-nya. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu caranya teman-teman. Oke, yang pertama kali mampir ke channelku ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang aku bagikan. Jadi ini peraturannya mengacu ke PMK nomor 16 tahun 2010 teman-teman. Jadi di situ dibahas tentang uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Jadi yang dibahas di PMK ini hanya yang dibayarkan sekaligus, bukan yang dibayarkan per bulan seperti itu ya. Nah, ini PMK ini meskipun tahun 2020 masih belum ada penggantinya ya. Jadi masih digunakan sampai sekarang video ini dibuat, yaitu tahun 2022. Nah, ini di pasal 1 kita bisa baca ini istilahnya ya. Istilah uang pesangon itu artinya apa, yaitu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kemudian untuk uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan pada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ayat 6 ini tunjangan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Kemudian yang ketujuh, jaminan hari tua (JHT), ini yang sering ditanyakan ya. Adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan keadaan lain yang ditentukan. Nah, ini biasanya JHT itu biasanya ini ya, BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke, ini pengertiannya. Nah, ini kemudian tarifnya teman-teman. Nah, tarifnya itu dibagi dua teman-teman. Yang pertama adalah uang pesangon. Nah, kalau uang pesangon itu seperti ini teman-teman. Sampai dengan 50 juta itu 0%, artinya tidak ada pajaknya gitu. Tapi 50 juta sampai 100 itu kena pajak 5%. Kemudian 100 sampai 500 juta itu 15%. Kemudian di atas 500 juta itu tarifnya 25%. Ini ngitungnya progresif ya teman-teman ya. Seperti itu untuk pesangon. Nah, tarif pajak penghasilan PPh 21 ini diterapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jadi yang diberikan sekaligus atau cicil selama 2 tahun itu dihitung dengan tarif pasal 1 ini. Pasal 3 ayat 1 ini teman-teman. Nah, ini kalau untuk uang pensiun, tunjangan hari tua, kemudian JHT, jaminan hari tua, itu cuma ada 2 tarif teman-teman, yaitu sampai dengan 50 juta itu 0%, 50 juta ke atas 5%. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang bertanya itu di aplikasi pencairan JHT JMO ya. Di situ suka muncul nih, kalau nggak diisi NPWP suka muncul akan kena pajak 20%. Nah, itu sebenarnya notifnya memang seperti itu, tapi sebenarnya artinya tidak seperti itu teman-teman.
Jadi tarifnya adalah sesuai PMK 16 tahun 2020 pasal 4 ini teman-teman. Jadi kalau memang di bawah 50, teman-teman memang tidak wajib memasukkan NPWP dan tidak kena pajak. Tapi kalau di atas 50, teman-teman akan kena 5% jika mengisi NPWP. Tetapi jika tidak mengisi NPWP plus 20% atau menjadi 6%. Seperti itu ya. Nanti boleh dicek lagi ya. Nah, di ayat 2-nya tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 ini juga sama, kumulatif dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jadi si angka 50 atau 50 juta ke atas tadi itu kumulatif selama 2 tahun. Kemudian di pasal 5 disebutkan ya, dalam hal terdapat bagian penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga atau tahun-tahun berikutnya, pemotongan pajak penghasilan PPh 21-nya ini menggunakan tarif umum ya, tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalkan di tahun ketiga itu sudah tidak menggunakan tarif yang tadi teman-teman, tapi menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat 1. Nah, ini sekarang sudah tahun 2022, berarti harus progresifnya sudah harus sesuai dengan Undang-Undang UU HPP ya. Jadi yang misalkan ada yang dapat 5 miliar lebih berarti udah pakai yang 35%. Nanti cara hitungnya saya contohkan teman-teman. Kemudian yang ayat 2 ini pasal pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak bersifat final. Nah, ini kalau yang di tahun ketiga dan seterusnya itu tidak final teman-teman. Tapi sifatnya tidak final sehingga nanti di akhir tahun dihitung ulang dengan penghasilan tidak final yang lainnya. Kalau yang tahun 1 dan 2 itu final. Kalau yang tahun ketiga dan seterusnya itu tidak final. Ayat 3-nya, dalam hal pegawai tidak memiliki NPWP, ini akan lebih tinggi tarifnya, 20%. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini nanti mungkin ini akan berubah nih aturannya. Kan di tahun 2023 nanti kan KTP sama dengan NPWP begitu ya. Jadi mungkin kalau tidak punya NPWP ya tidak karena 20% lebih tinggi karena kan sudah punya KTP seperti itu ya. Nah, tapi ini nanti akan saya update teman-teman regulasinya seperti apa. Nah, kemudian ini yang dimaksud 2 tahun kalender itu seperti apa sih? Nah, ini pembayaran yang dianggap sekaligus jika sebagian atau seluruh pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Pembayaran sekaligus meliputi ini pembayaran sebanyak-banyaknya 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia. Nah, ini juga sudah termasuk kriterianya ya. Kemudian yang kedua, pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus. Yang ketiga, pengalian uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa yang dengan cara dana pensiun membeli anuitas seumur hidup. Nah, ini juga sama ini, kalau misalkan uang pensiunnya dialihkan ke asuransi jiwa yang nanti dibayarkan seumur hidup, itu juga saat dialihkan itu sudah dianggap diterima. Jadi di situ sudah ada pajaknya dihitung sesuai yang tadi teman-teman, sesuai tarif yang tadi. Oke, ada ketentuan lain ya. Saya bacakan. Yang pertama, dalam hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada pengelola dana pensiun tenaga kerja, pegawai dianggap belum menerima hak atas uang pesangon sehingga tidak terutang pajak penghasilan PPh 21 bersifat final. Pada saat pengelola dana pensiun tenaga kerja membayarkan uang pesangon kepada pegawai, dilakukan pemotongan PPh 21 bersifat final. Jadi kalau perusahaan mengalihkan ke dana pensiun itu tidak ada PPh-nya, jangan dipotong dulu. Tapi nanti dana pensiun memberikan ke pekerja, ke pegawai,
baru di situ dilakukan pemotongan PPh 21. Jadi jangan salah ya timing pemotongannya. Yang kedua ini, dalam hal terjadi pengalian uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara dana pensiun membeli anuitas seumur hidup, pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas uang manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. Nah ini, tapi kalau uangnya tuh dibelikan asuransi yang nanti kemudian akan cair sampai seumur hidup ya, sampai masa hidupnya. Nah itu saat dialihkan ini sudah harus dipotong PPh 21 teman-teman. Bedanya di situ teman-teman. Nah nanti yang masih bingung, belum paham, seperti kebalik-balik penjelasannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah ini contohnya teman-teman. Contohnya ini PT Love and Thunder. Nah ini filmnya Thor ya yang baru rilis. Melakukan pembayaran uang pesangon kepada karyawan secara bertahap dengan jadwal pembayaran SPP. Januari 2022 200, Januari 2023 100 juta, Juli 2023 100 juta, Januari 2024 200 juta. Nah ini cara hitungnya seperti apa ini teman-teman? Ini contohnya pesangonnya. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman, menghitungnya. Untuk yang tahun pertama Januari 2022 tadi kan dapat 200 ya, berarti 50 nya kali 0%, 50 lagi kali 5%, kemudian 100 nya kali 15, yaitu totalnya 17.500.000. Nah kemudian di tahun kedua 2023, nah ini masih kumulatif teman-teman, tahun kedua itu, jadi langsung 100 kali 15%. Kemudian di Juli 2023 itu juga masih di kumulatif tahun kedua ya, itu juga masih menggunakan tarif rangkaian tarif yang sama, jadi langsung dapat 100 itu langsung kali 15%, seperti itu. Jadi untuk Januari 2022, Januari 2023 dan Juli 2023 ini masih menggunakan tarif pesangon yang saya sebutkan di pasal sebelumnya tadi ya. Nah tapi di tahun Januari 2024 ini kan sudah tahun ketiga nih. Nah ini karena sudah melewati tahun ketiga, maka uang pesangon dikenakan tarif pasal 17 UU PPh. Ini tidak final teman-teman. Nah ini sesuai perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang HPP. Jadi tarifnya adalah 5% kali, nah ini udah langsung di bawah 50 juta udah langsung ke kali 5%. Kemudian sisanya baru kali 15%, totalnya 25 juta. Ini tidak final teman-teman, nanti teman-teman harus hitung ulang saat lapor SPT tahunan. Oke, itu saja video terkait pajak penghasilan PPh 21, pesangon, CHT, uang pensiun dan lain-lain ya, sesuai PMK 16 tahun 2010. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.